Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Untuk materi hari ini masih materi kelas 12 yang akan saya jelaskan subjudul yaitu tentang faktor-faktor dari pertumbuhan dan perkembangan. Faktor utama yang akan saya bahas yaitu tentang faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan. Faktor luarnya itu apa aja sih? Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama yaitu temperatur. Temperatur pada pertumbuhan akan mempengaruhi dari proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Fotosintesis adalah suatu bentuk proses memproduksi bahan makanan yang terjadi di daun, membutuhkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedangkan respirasi adalah suatu proses pernapasan, yaitu membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan proses yang ketiga yaitu transpirasi, yaitu suatu proses pengeluaran zat-zat sisa, yaitu berupa uap-uap air. Nah, temperatur untuk pertumbuhan dan perkembangan pada setiap jenis tumbuhan itu berbeda-beda. Temperatur pada tumbuhan tingkat tinggi berkisar antara 0 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Nah, ini pada gambar adalah contoh dari tumbuhan yang hidup pada temperatur dingin. Oke, sekarang yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari itu sangat mempengaruhi pertumbuhan, yaitu mempengaruhi pada tumbuhan hijau. Ini tumbuhan hijaunya. Karena cahaya matahari sangat menentukan dari laju fotosintesis. Secara umum, ternyata matahari ini, sinar matahari merupakan faktor penghambat. Penghambat apa? Penghambat dari pertumbuhan. Jadi, waktu SD kan kalian pernah tuh ya melakukan percobaan yang seperti ini. Ya, satu tumbuhan ditaruh di tempat yang gelap, satu tumbuhan ditaruh di tempat yang terang. Setelah beberapa hari, kita lihat hasil pertumbuhannya. Jelas sangat terlihat jauh. Pada pertumbuhan yang di tempat gelap mengalami peristiwanya namanya etiolasi, yaitu batangnya lebih panjang akan tetapi daunnya lebih kecil dan warnanya bukan hijau tapi agak kekuningan. Sedangkan pada tumbuhan yang hidup pada tempat yang terang memiliki batangnya lebih kokoh dan berwarnanya juga lebih kokoh. Di sini daunnya juga berwarnanya hijau, tidak ada kekuningan, dan ukuran daunnya lebih lebar. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan etiolasi. Oke, faktor yang berikutnya yaitu air, pH, dan oksigen. Air merupakan poin penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Fungsinya ada berbagai macam. Fungsi yang pertama dari air pada tumbuhan yaitu menentukan dari laju fotosintesis. Maksudnya apa sih menentukan laju fotosintesis? Maksudnya yaitu pada proses fotosintesis apabila air yang tersedia dalam jumlah banyak, maka fotosintesisnya juga menjadi lebih cepat dan juga hasil yang dihasilkan dari fotosintesis juga lebih banyak. Tapi apabila jumlah air yang tersedia sangat sedikit, maka laju fotosintesisnya pun akan semakin lebih sedikit atau terhambat. Nah, yang kedua fungsinya yaitu sebagai pelarut universal. Maksudnya apa sih pelarut universal? Jadi, air itu bisa melarutkan dari jenis-jenis zat terlarut yang ada di dalam tumbuhan maupun air yang ada dari tanah. Nah, yang ketiga, fungsi dari air adalah untuk menentukan proses transportasi unsur hara yang ada di dalam tanah.
transportasinya ini yaitu transportasi dari hasil fotosintesis yang nantinya akan diedarkan oleh air ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu adalah pH. pH atau derajat keasaman berpengaruh terhadap pertumbuhan yaitu pada pH tanah. Apabila tumbuhan tumbuh pada pH tanah yang kurang cocok, maka tumbuhan itu bisa keracunan. Di sini ada 3 jenis pH, yaitu ada pH asam, pH netral, dan pH basa. Tumbuhan biasanya itu sangat cocok pada pH yang netral. Pada pH netral, tumbuhan akan tumbuh sangat baik. Tapi apabila pada pH asam atau pH basa, tumbuhan tidak akan tumbuh atau bisa jadi mengalami yang namanya keracunan. Nah, faktor yang terakhir yaitu adalah oksigen. Oksigen merupakan faktor pembatas pada setiap organisme. Konsentrasi oksigen ditentukan pada setiap medium pada tanaman. Oksigen ini biasanya ada pada dalam tanah, yaitu dari kepadatan tanah itu sendiri. Nah, sekian penjelasan saya untuk hari ini. Ini merupakan faktor-faktor eksternal pada tumbuhan, dan selanjutnya akan saya jelaskan yaitu faktor-faktor internal pada tumbuhan. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.